Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kitab Risalatul Mu'awalah karya Imam Al-Haddad jilid 1 dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, manusia itu dibagi 4 golongan. Golongan pertama yakni manusia yang diberikan oleh Allah ilmu yang banyak, alim alamah, dan juga diberikan harta yang banyak. Jadi selain kaya ilmu, golongan pertama ini juga kaya harta. Dan dengan ilmunya yang banyak serta hartanya yang banyak, maka golongan pertama ini termasuk golongan yang paling beruntung. Banyak al-alim alamah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ilmu banyak dan juga harta yang banyak. Salah satunya yakni Abdurrahman bin Auf, kemudian Harun ar-Rasyid, Utsman bin Affan, dan masih banyak lagi, termasuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu terkenal dengan kaya ilmunya dan juga kaya hartanya. Maka saking kaya ilmu dan hartanya, sampai semua makhluk Allah itu tunduk kepada beliau, termasuk para malaikat, para jin, dan semua binatang. Golongan pertama ini mereka yang senantiasa memanfaatkan hartanya untuk jalan kebenaran, untuk jihad fi sabilillah. Hartanya tidak dibuat bermewah-mewahan, tidak hanya dibuat sekedar untuk pamer, untuk hiasan, tidak. Hartanya selalu diinfakkan, disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmunya ini manfaat, hartanya pun bermanfaat. Ilmunya manfaat dan hartanya bermanfaat. Mereka golongan pertama ini setiap bertindak maka didasarkan pada ilmu, dan pasti di setiap tindakannya hartanya ini pasti dikeluarkan, tidak pelit. Mereka ini golongan yang dermawan. Nah, ini golongan yang pertama. Jadi Allah Ta'ala memberikan ilmu yang banyak dan juga harta yang banyak. Nah, ini termasuk Rasulullah, termasuk Siti Khadijah. Beliau diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang banyak dan juga harta yang banyak. Nah, itu golongan pertama. Kemudian golongan kedua dalam Risalatul Mu'awalah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yakni golongan orang-orang yang diberikan ilmu banyak, alim alamah, al-arif billah, tapi diberikan harta yang sedikit, tidak diberikan kekayaan yang berupa kemewahan duniawi. Ini juga banyak contohnya. Ada sahabat Nabi itu namanya Abu Darrin. Abu Darrin ini sahabat Nabi yang sangat miskin.
rumahnya itu terpencil. Rumahnya kecil, terpencil, hidup sendirian, miskin. Tapi beliau waliullah, beliau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tahu. Beliau ini terkenal di langit. Makhluk-makhluk yang ada di langit semua mengenal Abu Dharr. Dikenal sebagai kekasih Allah, makhluk spesial. Tapi di bumi tiada satu orang pun yang mengenal beliau sebagai orang yang alim, sebagai kekasih Allah. Jadi status kewaliannya ditutupi oleh Allah di kalangan manusia. Terus selain itu ada sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini juga termasuk sahabat yang alim, tapi tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu terkenal sangat miskin, tapi beliau kaya hati, ilmunya banyak. Sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau Sayyidina Ali rahimahullah itu pernah menjadi tukang nimba air. Jadi beliau itu kerjanya nimba air. Lah bayangkan seorang arif billah, al-alim alamah, pencetus ilmu nahwu dan sorof, kerjanya sebagai tukang timba air, bayangkan. Dan para waliullah yang lain, ada yang pekerjaannya itu cuma menjahit sendal, tiap hari menjahit sendal, tapi beliau kekasih Allah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal miskin, tapi beliau sangat dermawan. Di saat disuruh oleh Rasulullah untuk menginfakkan hartanya, maka Sayyidina Abu Bakar tidak berpikir panjang lebar. Beliau langsung menginfakkan seluruh harta yang ia miliki untuk jihad fisabilillah. Bayangkan, itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi meskipun secara zahiriah tidak nampak kaya, tapi secara batiniah mereka kaya karena terdapat nur ilmu di dalam hati mereka yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jiwa mereka senantiasa terang. Mereka dapat membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah dengan sangat jelas. Maka tak heran golongan orang yang nomor 1 dan 2 ini termasuk golongan yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab Allah Ta'ala sendiri sudah berfirman di dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang punya iman plus ditambah punya ilmu, itu derajatnya diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya tidak ada rasa susah, tidak ada rasa gelisah. Itu golongan nomor 2. Jadi diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, tapi diberikan harta yang sedikit. Tapi golongan nomor 2 ini selalu bersyukur, dan selalu bersyukur. Hebatnya seperti itu. Nah, golongan yang ketiga, ada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta yang sangat melimpah, harta yang banyak sekali, tapi tidak diberikan ilmu. Nah, ini golongan yang celaka. Mereka dengan hartanya hanya hidup bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Hartanya dibuat foya-foya, hartanya dibuat untuk kemaksiatan, karena memang tidak ada dasarnya, tidak ada ilmu di dalam jiwanya, tidak ada penerangan, sehingga melulu hartanya hanya digunakan untuk menuruti kesenangan hawa nafsu. Nah, orang-orang
yang berada di level golongan ketiga ini, kalau tidak segera sadar, itu sangat bahaya sekali. Maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebelum dihinakan di akhirat. Sebab di dalam hati mereka itu tidak ada cahaya, tidak ada ilmu, jiwa mereka itu gelap. Imam Syafi'i itu pernah, beliau itu menghafal terus lupa, hafalannya itu berantakan. Terus beliau sowan kepada gurunya Imam Waqi'. Kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, "Al ilmu nur." Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak diberikan kepada ahli maksiat. Jadi kalau golongan yang ketiga ini hobinya maksiat memang, jadi ilmu itu tidak akan masuk ke dalam jiwa mereka, sehingga jiwa mereka gelap, tidak ada penerangnya. Nah ini kalau segera tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka orang ini akan celaka. Makanya perlunya kita selalu untuk menuntut ilmu meskipun kita masih hobi maksiat. Karena biasanya melalui ilmu, meskipun ilmu itu hanya sekedar permulaannya hanya pemahaman di otak, masih belum turun ke hati, tidak masalah. Jadi perlahan saja, yang penting istiqomah dalam menuntut ilmu. Nanti lama-kelamaan Allah Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memberikan petunjuk kepada kita sedikit demi sedikit, sehingga cahaya yang ada pada Allah diturunkan pada jiwa kita yang gelap, sehingga jiwa kita perlahan-perlahan akan menjadi terang dengan ilmu itu. Dan jangan lupa untuk selalu memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan beristighfar kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan yang tiga. Dan golongan yang keempat, golongan keempat ini adalah yang paling hina, sehina-hinanya kalau tidak mau bertobat, yakni golongan orang yang tidak diberi harta banyak dan tidak diberi ilmu yang banyak. Jadi sudah bodoh, miskin, ya Allah. Sudah bodoh, miskin, hidupnya tidak ada arah, setiap hari selalu mengeluh saja, selalu kurang saja. Nah ini yang menjadi bahaya, sebab kemiskinan harta yang tidak didasarkan pada ilmu itu akan mendekati kekufuran. Bahaya. Makanya terkadang orang miskin yang tak punya ilmu itu bagaikan berdiri di tepi jurang, karena ia biasanya dihadapkan dengan dua pilihan, antara mengorbankan keimanannya di tengah-tengah ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa kemiskinan harta dan kemiskinan ilmu. Nah ini bahaya sekali ya. Rata-rata golongan yang keempat ini sesat dan menyesatkan, tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya untuk selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan. Dan ya Allah, berikanlah aku kekayaan, wa magfina bihalalika, dengan cara yang halal, wa anggadina bifadlika, serta kecukupan karena fadlmu ya Allah. Jadi kesimpulannya adalah jangan sampai kita menjadi golongan orang yang nomor 3 dan 4. Kalau bisa menjadi golongan orang yang pertama, caranya sederhana. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib terutama, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai golongan orang yang nomor satu, yakni diberikan kekayaan harta dan kekayaan ilmu, sehingga derajat kita senantiasa diangkat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.